Kami bersyukur kepadamu, Bapa kami yang baik, karena dalam lembah kekelaman hidup kami, yang Engkau tahu dari awal sampai akhir, kebenaran firman-Mu Engkau nyatakan kepada kami, bahwa Engkau berkenan untuk menebus kami melalui Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Melalui Kristuslah anak-Mu yang tunggal, kami mengenal Engkau Bapa. Oleh Kristuslah kami menyembah Engkau. Oleh Kristuslah kami mengenal juga pribadi Roh Kudus yang menyiapkan hati kami untuk sungguh-sungguh bertobat dan menerima kelahiran baru dalam penebusan darah-Nya. Oleh Kristuslah kami mengerti setiap kebenaran firman Tuhan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, semuanya itu hanya menuliskan tentang satu pribadi, yaitu tentang Kristus saja. Dari Kristuslah kami juga diperkenankan atau diberkati, sehingga Engkau Bapa berkenan untuk menerima kami sebagai umat-Mu yang Kau kasihi. Biarlah Kristus Yesus yang hidup dalam hidup kami memimpin kami dalam seluruh pengajaran kebenaran firman Tuhan tentang perjamuan kudus yang akan kami dengarkan pada hari ini. Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, menaklukkan dan meletakkan segala pikiran dan hati kami di bawah kaki salib Kristus. Biarlah Roh Kudus yang akan memimpin. Amin. Bapak Ibu, Shalom, selamat siang. Kita akan meneruskan pengajaran Katekismus Heidelberg Hari Tuhan yang ke-28. Hari ini kita akan membahas pertanyaan dan jawaban nomor 75, 76, dan 77. Tapi sebelumnya saya akan membacakan bagian kebenaran firman Tuhan dari Injil Markus. Ya, Markus, di sana ada beberapa. Belum, yang pertama dulu. Kursor kiri. Ada 4 bagian firman Tuhan yang dituliskan dalam katekismus. Yang bagian Korintus sama Ibrani itu sudah nantinya akan dibahas di materi pada hari ini. Tapi yang jarang adalah Injil Markus ya. Saya akan bacakan dari Injil Markus pasal yang ke-14 ayat ke-22 sampai 24. Injil Markus pasal 14 ayat 22 sampai 24. Demikian kebenaran firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang." Tambahannya ayat 25, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." 26, sudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Bapak Ibu Saudari, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Hari ini temanya adalah tentang perjamuan kudus, memakan tubuh Kristus dan meminum darahnya. Lanjutan dari hari-hari sebelumnya yang tentang baptisan kudus. Jadi dari hari ke-28, ke-29 dan seterusnya itu nanti akan berbicara tentang perjamuan kudus, tentang arti memakan tubuh Kristus dan meminum darahnya. Kita akan sama-sama nanti akan bacakan jawabannya nanti ya. Saya akan bacakan pertanyaannya, pertanyaan ke-75, dan Bapak Ibu Saudari bisa membacakan jawaban ke-75 dan seterusnya. Pertanyaan ke-75, bagaimanakah ditandakan dan dimeteraikan padamu di dalam perjamuan kudus, sehingga kamu memiliki bagian di dalam pengorbanan Kristus yang satu-satunya, yang digenapi di atas salib itu dan di dalam segala manfaatnya? 1, 2, 3, Bapak Ibu silakan. Dengan cara demikian, Bapak Yesus telah memerintahkan kepadaku semua orang percaya untuk memakan dari roti yang dipecahkan dan minum dari cawan ini sebagai peringatan akan Dia, dan telah menambahkan janji-janji ini. Pertama, bahwa tubuhnya dipersembahkan dan dipecahkan di atas salib bagiku, dan darahnya dicurahkan bagiku. Sepasti aku melihat dengan mataku roti Tuhan dipecahkan bagiku, dan cawan diserahkan kepadaku. Dan selain itu, bahwa dengan tubuhnya yang disalibkan dan darahnya yang dicurahkan, Ia sendiri memberi makan dan minum bagi jiwaku untuk hidup yang kekal
sepasti aku menerima dari tangan hamba Tuhan dan merasakannya dengan mulutku, roti dan cawan Tuhan sebagai tanda-tanda yang pasti dari tubuh dan darah Kristus. Pertanyaan 76, apakah artinya memakan tubuh Kristus yang tersalib dan meminum darah Kristus yang tercurah? Jawabannya, ini bukan hanya merangkul dengan hati yang percaya semua penderitaan dan kematian Kristus, dan dengan demikian mendapatkan pengampunan dosa dan hidup yang kekal, tetapi selain itu juga menjadi semakin dipersatukan dengan tubuhnya yang kudus oleh Roh Kudus yang berdiam baik di dalam Kristus maupun di dalam kita, sehingga meskipun Kristus berada di sorga dan kita di bumi, kita tetap adalah daging dari dagingnya dan tulang dari tulangnya, dan hidup dan diperintah oleh satu roh, seperti anggota-anggota dari tubuh yang sama oleh satu jiwa. Yang terakhir, ke-77, di manakah Kristus telah menjanjikan bahwa Ia akan secara pasti memberi makan dan minum orang-orang percaya dengan tubuh dan darahnya ketika mereka makan dari roti yang dipecahkan ini dan minum dari cawan ini? Di dalam penetapan perjamuan itu yang berbunyi demikian, Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Janji ini diulangi oleh Rasul Paulus, di mana ia berkata, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita meskipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Amin. Puji Tuhan untuk pertanyaan dan jawaban 75, 76, 77. Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita atau saya pribadi membaca Katekismus Heidelberg hari tahun ke-28 ini, muncul satu pertanyaan. Karena memang pembahasan tentang baptisan kudus dan perjamuan kudus itu mendapat bagian yang paling penting dan paling banyak dibahas di Katekismus Heidelberg. Ya, mengapa begitu Bapak Ibu? Ya, detail sekali. Di dalam Alkitab diistilahkan dengan perjamuan Tuhan atau perjamuan kudus ya. Jadi dalam Injil Markus tadi di bagian-bagian awalnya, kalau kita baca di bagian awalnya sebelum ayat ke-22, itu kita baca di sana bahwa Tuhan meminta para murid untuk mempersiapkan tempat mereka mengadakan perjamuan terakhir, ya, perjamuan terakhir ya. Dan itu diawali dengan makan, ya, makan secara fisik. Nah, sudah itu baru Yesus mengadakan perjamuan Tuhan, perjamuan kudus. Ya, ini sangat penting dicantumkan oleh Injil Markus. Mengapa demikian? Ada alasan yang kuat di balik itu. Katekismus ditulis pada masa reformasi. Kita tahu bersama reformasi yang dicetuskan bukan hanya oleh Martin Luther atau John Calvin, tapi sebelumnya oleh beberapa gereja, oleh John Wycliffe, John Huss dan sebagainya. Mereka sampai mati martir untuk menyatakan bahwa gereja Katolik Roma waktu itu sudah salah, menyimpang dari ajaran Alkitab. Dan mereka berani mengatakan bahwa Alkitab adalah untuk jemaat bisa mengerti dan dihidupi dan dilakukan. Kalau pakai bahasa Latin tidak mungkin bisa mengerti jemaat, atau pakai bahasa Ibrani Yunani, harus diterjemahkan ke berbagai bahasa. Itu yang dinyatakan oleh John Wycliffe. Dia menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris dan akhirnya ke bahasa-bahasa suku yang lain. Sehingga suku-suku bangsa di dunia ini boleh menikmati firman Tuhan, mengenal Kristus. Ya, reformasi pada waktu itu memberi kesadaran yang kuat tentang kesalahan gereja Katolik Roma. Ya, kesalahan apa itu Bapak Ibu? Yaitu kesalahan tentang perjamuan Tuhan, tentang perjamuan kudus. Ya, kalau istilahnya itu di situ nanti transsubstansiasi. Ya,
itu jauh, substansiasi itu substantif. Yang substantif itu ditinggikan, ya. Bagian yang sangat dasar dari apapun itu dijadikan inti, padahal bukan itu intinya sebenarnya nanti ya Bapak Ibu. Dan itu menjadi permasalahan yang sangat serius. Karena apa? Karena ketika seorang pastor atau imam di Katolik Roma mengadakan Ekaristi Perjamuan Kudus, kita tahu bersama ya, perjamuan sakramen mereka itu ada 7 gitu. Perjamuan sakramen di Katolik Roma itu ada 7, salah satunya sakramen Perjamuan Kudus. Nah, ketika seorang imam atau pastor mengucapkan perkataan Yesus dari Alkitab, inilah tubuhku. Dan itu kan pasti dibagikan roti kan, atau umat maju untuk mengambil roti. Biasanya Katolik begitu ya. Umat yang maju, si imamnya atau si petugasnya hanya menunggu untuk memberikan itu kepada umat, pada jemaat. Nah, ketika umat atau jemaat menerima roti itu, maka roti itu secara nyata berubah menjadi tubuh Kristus. Ini yang saya pegang ini bukan hanya sekedar roti. Ini adalah tubuh Kristus yang tersalib 2000 tahun yang lalu. Ini benar-benar tubuh Kristus menurut mereka, gitu ya. Kemudian ketika imam mengambil cawan juga, cawan yang berisi anggur, ya, ajaran Katolik Roma juga mengatakan bahwa anggur ini benar-benar adalah darah Kristus. Jadi Anda sekarang jemaat atau umat sedang memegang cawan yang berisi darah Kristus beneran, bukan anggur, bukan dilambangkan, tapi itu benar darah Kristus bagi mereka gitu ya. Tetapi ini belum semuanya, ya. Katolik Roma juga mengatakan bahwa ada kesinambungan, ada kelanjutan yang nyata dari pengorbanan Kristus. Jadi 2000 tahun yang lalu, Kristus disalib di Golgota, darahnya tercurah, dia mati di sana. Jelas disaksikan oleh semua orang, termasuk oleh para prajurit Roma pada waktu itu dan para murid-murid dan semua orang yang lewat di situ, bahwa penyaliban itu, darah Kristus yang tercurah dan tubuhnya yang dipakukan yang hancur itu masih berlanjut sampai sekarang, bahkan sampai Yesus datang kedua kali. Ini disebut tadi dengan transubstansiasi, perubahan satu substansi menjadi substansi yang lain, perubahan roti perjamuan kudus menjadi sungguh-sungguh daging atau tubuh Kristus yang tersalib, perubahan anggur yang dalam cawan sungguh-sungguh menjadi darah Kristus yang tercurah. Jadi jemaat dipimpin atau diajarkan untuk sungguh-sungguh menikmati, inilah darah Kristus itu, jemaat. Inilah tubuh Kristus itu yang tersalib bagimu. Jadi sungguh-sungguh ya. Lalu yang kedua, Bapak Ibu. Yang kedua, apakah benar adanya pengulangan atau kesinambungan dari pengorbanan Kristus? Apakah benar ajaran Katolik Roma yang mengatakan bahwa Yesus yang tersalib 2000 tahun yang lalu sampai sekarang masih berlangsung melalui perjamuan kudus? Apakah benar seperti itu? Apakah ada pengulangan atau kesinambungan atau kelanjutan dari pengorbanan Kristus? Ya. Alkitab dengan jelas mengajarkan kepada kita semua, di sana sudah saya cantumkan, menurut Alkitab yang diajarkan oleh bapak-bapak reformasi, oleh Martin Luther juga, oleh John Calvin dan yang lain, ajaran Katolik Roma ini pasti tidak benar. Ya. Kalau kenyataannya tidak ada perubahan di dalam substansi roti dan anggur itu. Roti tetaplah roti, anggur dalam cawan atau gelas itu tetaplah anggur. Nggak ada yang berubah. Apa sih yang berubah? Gitu kan? Tidak ada pengulangan atau tidak ada kesinambungan atau tidak ada kelanjutan atau tidak ada jilid bersambung sama sekali dari pengorbanan Tuhan Yesus yang hanya satu kali untuk selama-lamanya. Alkitab dengan jelas mengatakan seperti itu. Kita bisa lihat di sana ada ayatnya. Dalam Ibrani pasal 10 ayat 10, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Satu kali untuk selama-lamanya. Lalu di ayat ke-12-nya, dan ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja, karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah Bapanya. Satu kali untuk selama-lamanya, satu korban saja karena dosa. Alkitab sudah membantah, sudah menyangkal, sudah tidak membenarkan pengajaran Katolik Roma pada waktu itu. Ya. Lalu yang selanjutnya, jika demikian, kalau orang pemimpin dan umat Katolik Roma percaya kehadiran nyata Yesus melalui sakramen perjamuan kudus tadi,
Lalu bagaimana dengan jemaat-jemaat yang lain? Jemaat-jemaat hasil reformasi, jemaat-jemaat Injili, Reform, dan yang lain. Apakah kita sungguh-sungguh tidak percaya bahwa Yesus hadir pada waktu perjamuan kudus diadakan? Yesus hadir pada waktu itu. Kita nggak percaya. Bahwa kita percaya atau tidak percaya, gitu kan pertanyaannya. Apakah kita langsung menolak? Oh, kalau Katolik Roma percaya, kita tidak percaya, supaya kita beda dengan mereka. Jawabannya juga tidak demikian. Kita sudah pasti mempercayai kehadiran Kristus di dalam sakramen perjamuan kudus. Tetapi kehadiran ini adalah kehadiran secara rohani. Ini yang Tuhan Yesus tekankan berkali-kali. Tuhan Yesus juga sering menegur ahli Taurat, orang Farisi, termasuk juga murid-muridnya, bahkan itu juga sekarang, bahwa yang kamu mau perbaiki itu bukan seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, seperti misalnya kan tentang kemarin waktu Pak Agung sampaikan tentang hukum Taurat, ya, khotbah di bukit maksudnya ya, dari pasal 5 sampai pasal 7 Injil Matius. Apa yang dimaksud dengan membunuh misalnya gitu kan? Bukannya membunuh secara fisik, memikirkan pun dalam pikiran kita itu sudah membunuh. Mengatakan pada saudara kita kafir itu membunuh. Mengatakan kepada mereka jahil juga membunuh. Jadi tidak hanya modusnya sudah melakukan, belum dilakukan pun itu sudah membunuh, itu sudah dosa. Inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, tetapi guru Tauratmu mengajarkan begini, itu salah. Bukan itu maksud Tuhan. Termasuk juga dalam perjamuan kudus ini. Kita sebagai jemaat Tuhan yang kembali kepada Alkitab, entah Injil, entah Reform, atau apapun itu, di luar Katolik Roma, percaya bahwa Yesus juga hadir dalam perjamuan kudus yang kita adakan kalau di gereja ini, di GPRI, sekali 3 bulan ya. Sekali 3 bulan diadakan. Pada waktu itu diadakan, kita percaya bahwa Yesus hadir secara rohani. Bukan secara literal, bukan secara fisik. Karena dia sudah ada di sorga, sudah kanan Bapa di sorga. Akan datang kedua kali. Ya. Artinya kehadiran ini adalah kehadiran yang diperantarai. Kehadiran yang inisiasi atau yang dipimpin oleh atau melalui Roh Kudus. Dan cara kehadiran seperti inilah yang dipaparkan dalam jawaban 75 tadi. Kita baca tadi ya, bahwa jawaban 75 pertama, bahwa tubuhnya dipersembahkan dan dipecahkan di atas salib bagiku dan darahnya dicurahkan bagiku. Sepasti aku melihat dengan mataku roti Tuhan dipecahkan bagiku dan cawan Tuhan diserahkan kepadaku. Dan selain itu, bahwa dengan tubuhnya disalibkan dan darahnya dicurahkan itu, ia, Yesus sendiri, memberi makan dan minum bagi jiwaku untuk hidup yang kekal. Sepasti aku menerima dari tangan hamba Tuhan dan merasakannya dengan mulutku, roti dan cawan Tuhan sebagai tanda-tanda yang pasti dari tubuh dan darah Kristus. Jadi lebih kepada itu makanan untuk jiwa kita, bukan secara fisik. Itu nanti akan jadi perdebatan kalau secara fisik. Tidak ada keselamatan, tidak ada kehidupan rohani untuk siapapun selain dalam kaitannya dengan tubuh Kristus yang dipersembahkan di atas salib dan darahnya dicurahkan bagi dosa-dosa umatnya. Tujuan sakramen ini adalah untuk menolong kita melihat hal ini. Ketika kita memakan roti dan mengingat bahwa itu adalah roti sungguhan, ya, untuk memberi makan bagi tubuh kita, kita juga percaya Yesus Kristus dan pekerjaan yang telah Ia lakukan sebagai dasar tunggal bagi keselamatan kita. Ketika kita menerima roti itu, saya yakin Bapak Ibu juga sudah melakukan hal itu anugerah ya. Kita percaya bahwa Yesus sudah melakukan satu hal yang sangat berharga bagi hidup kita, yaitu Dia menebus kita dari dosa-dosa kita. Seharusnya kita dimurkai Allah dan dibinasakan, tetapi Yesus menggantikan posisi kita dengan tubuhnya yang disalibkan di kayu salib. Dan juga ketika kita meminum anggur, dan benar itu adalah benar-benar anggur, kita harus meletakkan segenap kepercayaan kita kepada pengorbanan Tuhan Yesus. Dengan kata lain, terhadap hal yang kelihatan, yaitu tanda dan meterai, dan yang tidak kelihatan, yaitu partisipasi iman kita dalam melihat manfaat-manfaat penebusan dan pengorbanan Yesus yang hanya satu kali untuk selama-lamanya. Ya, ada 2 tanda, satu tanda yang kelihatan itu tanda dan meterai. Ya, tanda dan meterai salib Kristus, tubuhnya yang terpecah untuk kita semua melalui lambang roti tadi. Dan yang tidak kelihatan itu adalah iman kita yang menerima manfaat, yang menerima tujuan penebusan Kristus, yaitu keselamatan jiwa kita. Baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan, dua-duanya itu satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan satu sama yang lain. Lalu yang selanjutnya Bapak Ibu, yang selanjutnya adalah apakah yang bisa meyakinkan seorang percaya yang lemah
untuk menerima perjamuan kudus ini. Ya, tadi di pertanyaan ke-77 disebutkan di manakah Kristus telah menjanjikan bahwa Ia akan secara pasti memberi makan dan minum orang-orang percaya dengan tubuh dan darahnya ketika mereka makan dari roti dipecahkan ini dan minum dari cawan ini. Ya, penekanan dari jawaban 77 adalah penyelesaian yang tepat. Sakramen perjamuan kudus ini bukan diberikan kepada kita supaya kita memiliki tanda dan meterai eksternal saja, ya, jadi tanda secara fisik, tanda bahwa kita sudah menerima tubuh Kristus sudah dipecahkan bagi kita dan menerima darah Kristus yang menebus dosa kita. Tidak hanya itu, tetapi juga bahwa sakramen ini hanya sarana anugerah. Sakramen hanya sarana, hanya satu wadah, hanya satu bagian dalam hidup kita dianugerahkan oleh Kristus. Sakramen ini memproklamasikan anugerah Allah kepada orang-orang berdosa. Sakramen baptisan perjamuan kudus adalah sarana anugerah yang memproklamasikan anugerah Allah kepada kita sebagai orang berdosa. Perkataan penetapannya itu dikutip di sini, bukan disampaikan kepada orang-orang rohani yang super. Perkataan ini disampaikan kepada orang-orang yang memiliki kelemahan seperti kita sendiri. Kita tahu bersama Bapak Ibu, ketika kita memahami perjamuan kudus, memahami pengorbanan Kristus, kita pasti akan sulit menerimanya dengan pengertian kita sendiri. Bagaimana mungkin Yesus mau mati bagi saya? Bagaimana mungkin Dia mau menebus saya? Bagaimana mungkin Bapa mau menerima saya kalau tidak melalui Yesus? Ini sangat di luar akal pikiran kita untuk bisa mencerna, menganalisa atau memikirkan tentang penebusan Yesus ini. Dosa yang begitu besar ditebus dengan satu pribadi, yaitu melalui Kristus. Ya, untuk memastikan kepada kita bahwa dimanapun dan kapanpun sakramen perjamuan kudus ini kita laksanakan dengan setia, ada partisipasi, ada keikutsertaan kita di dalam segala kegunaannya yang menyelamatkan, disimbolkan oleh sakramen perjamuan kudus itu. Biarpun orang ini mungkin, biarpun kita mungkin adalah orang dengan iman terlemah sekalipun, satu hal yang tetap dan pasti bahwa Kristus akan berpartisipasi dalam keselamatan kita. Kita akan berpartisipasi dalam tubuh dan darah Kristus jika kita percaya. Karena itulah janji Yesus kepada setiap orang percaya. Jika kita percaya bahwa kita sudah menerima penebusan dari Yesus melalui tubuhnya dan darahnya yang tercurah, maka itulah janji yang digenapi melalui hidup kita. Tentu saja Yesus tidak menjanjikan apapun kepada orang yang tidak percaya seperti Yudas. Ya, kita bersama pribadi Yudas Iskariot, ya. Pribadi yang bersama-sama dengan Yesus selama 3,5 tahun, diberikan kuasa juga untuk menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dan lain-lain. Kita tahu Yudas itu melakukan apa lagi. Yang penting ketika diutus murid berdua-dua dan juga 70 murid, Yudas Iskariot ada di dalam. Dan dia melihat langsung bagaimana Yesus mengajar, bagaimana Yesus hidup, bagaimana Yesus melakukan mujizat, bagaimana pengajaran Yesus, semuanya dia lihat, semuanya dia rasakan. Itu yang dikatakan oleh kitab Ibrani, bahwa orang-orang ini termasuk orang-orang yang sementara saja mencicipi anugerah surgawi itu. Dia tidak termasuk dalam bagian orang pilihan, dia hanya menikmati sementara. Dia hanya menikmati dari luar perjanjian yang dibuat oleh Bapa melalui Kristus. Ya, kita bersyukur karena kita adalah orang-orang pilihan yang sungguh-sungguh dan menggunakan perjanjian penyelamatan itu. Bukan orang luar yang seolah-olah menerima janji itu dan nantinya akan dibinasakan oleh Bapa sendiri. Kita doakan untuk hal itu kepada orang-orang yang menerima berita Injil Yesus Kristus, Bapak Ibu. Lalu selanjutnya, apakah signifikansi, apakah arti yang sesungguhnya dari memakan roti dan meminum anggur itu, Bapak Ibu? Ya, ini jawabannya dan pertanyaan dalam pertanyaan 76. Apakah artinya memakan dan apakah artinya meminum? Ya, tadi di pertanyaan 76 dikatakan, apakah artinya memakan tubuh Kristus yang tersalib dan meminum darah Kristus yang tercurah? Ya, Bapak. Fakta ini sangat jelas dalam jawaban untuk pertanyaan 76. Ini berarti memiliki persatuan dengan Kristus melalui iman. Dan dengan demikian berbagian di dalam segala manfaat persembahan pengorbanan Kristus itu yang hanya satu kali saja. Ya, sekali lagi, memakan
tubuh Kristus dan meminum darahnya artinya adalah kita memiliki persekutuan yang intim dengan Kristus hanya melalui iman. Dan dengan demikian, kita ikut berbagian menikmati juga manfaat-manfaat, kegunaan-kegunaan, tujuan-tujuan persembahan pengorbanannya, yaitu untuk keselamatan jiwa kita satu kali untuk selama-lamanya. Ketika tangan saya memegang roti dan anggur dan memakannya dan dikuatkan oleh roti dan anggur ini, demikian juga iman saya, jika kita bisa menyebut iman itu sebagai tangan dari jiwa, iman sebagai tangan dari jiwa, menerima dan bersandar hanya pada Kristus sebagai keselamatan saya yang utuh. Ini adalah kehadiran Kristus yang nyata. Kehadiran Kristus yang nyata ini karena Roh Kudus yang sama, yang berdiam baik dalam Kristus secara tak terbatas, juga berdiam dalam diri kita. Kita ingat ya, dalam Injil Yohanes ya, bahwa dia berdiam, berkemah di antara orang-orang percaya. Yesus berdiam di tengah-tengah kita, dan Roh Kudus yang memimpin Yesus juga dalam seluruh kehidupannya selama 3,5 tahun di dunia ini, dan memimpin juga dalam hal penciptaan dunia. Roh Kudus yang sama juga berdiam bersama-sama dengan kita. Roh yang bangkit Kristus juga berdiam bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu kita akan juga menerima kebangkitan seperti Yesus dibangkitkan dari antara orang mati. Kita juga akan dibangkitkan nanti pada akhir zaman bersama-sama dengan Kristus. Benar-benar ada suatu kehidupan bersama, ada suatu kehidupan persekutuan yang kita miliki bersama Kristus. Tetapi tidak seorang pun yang memilikinya hanya karena memakan roti atau minum anggur itu. Itu sebabnya adalah mungkin untuk makan dan minum penghakiman atas diri kita sendiri. Artinya begini Bapak Ibu, makan dan minum atas penghakiman sendiri, kita menyalahgunakan dan tidak hidup kudus ketika menerima perjamuan kudus. Kan kalau hamba Tuhan siapapun, misalnya Pak Agung di sini mau memimpin perjamuan kudus, kan beliau sudah sering mengatakan, barang siapa di antara saudara-saudari di tempat ini yang masih ada masalah dalam hatinya, yang tidak siap untuk menerima perjamuan kudus, jangan menerima perjamuan kudus ini. Ada begitu ya? Ya, selesaikan dulu masalah itu, baru Anda boleh kembali mengambil roti dan anggur perjamuan kudus. Kalau tidak, kita masih ada masalah, kita masih ada ketidakberesan dalam hati kita kepada siapapun. Ya, masih ada dosa, masih ada kesalahan, masih ada ganjalan dalam hati kepada siapapun, maka perjamuan kudus yang kita ikuti pada waktu itu adalah perjamuan kudus yang akan menghakimi kita. Karena kita mengikutinya dengan tidak kudus. Tidak kudus seperti yang firman Tuhan katakan. Dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 29 itu dikatakan dengan jelas. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Korintus, jangan main-main dengan perjamuan kudus. Ya, kalau engkau tidak layak di hadapan Tuhan untuk mengikuti perjamuan kudus, jangan ikuti. Itu akan menjadi penghakiman bagi kita semua. Yang terakhir, ya, Bapak Ibu, kita akan menyimpulkan apa kesalahan doktrin pengajaran transubstansiasi yang diajarkan oleh Katolik Roma, baik dari dulu maupun sampai sekarang. Ada 3. Yang pertama, ajaran ini mencampur adukan ciptaan, yaitu roti dan anggur, dengan mencipta, yaitu Yesus. Tadi kita sudah bahas bersama ya, bahwa itu bagi orang-orang yang percaya kepada Alkitab, itu adalah kehadiran rohani Kristus melalui perjamuan kudus itu, bukan secara fisik lagi. Fisik dia sudah ada di sorga, dia tidak ada di bumi lagi gitu ya. Yang kedua, ajaran ini menjadikan tidak lagi penting apakah orang itu beriman atau tidak beriman kepada Tuhan Yesus dan kepada pengorbanannya di atas salib. Jadi masalahnya hanya dipersempit pada masalah teknis, apakah roti dan anggur ini benar-benar adalah darah dan tubuh Kristus yang nyata atau tidak. Jadi perdebatannya akan di sana. Kasihan jemaat kalau akan dibawa oleh gereja untuk berdebat hal-hal yang tidak penting. Paling intinya itu, beriman kepada Tuhan Yesus dan beriman kepada pengorbanannya di atas kayu salib. Itu jauh lebih penting daripada berdebat tentang hal-hal yang tidak inti seperti yang tadi kita bahas. Dan yang ketiga, ajaran ini menuntut iman kepada apa yang disebut sebagai mujizat atau transubstansiasi yang dalam kenyataannya tidak pernah terjadi. Ini tadi kaitannya dengan nomor 2. Kalau kita hanya mengutak-atik tentang transubstansiasi ini atau mujizat ini, maka kita tidak akan mendapatkan inti dari pengajaran tentang perjamuan kudus, yaitu iman kepada Kristus dan pengorbanannya di atas kayu salib. Bapak Ibu, kalau kita ikuti di bagian berikutnya di surat Rasul Paulus pada jemaat Korintus, terutama 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai 25,
Paulus pada waktu itu, menurut satu tafsir yang saya baca, tidak tahu menahu tentang ajaran ini, tentang transubstansiasi. Ya, tapi dia melihat kehidupan jemaat Korintus bahwa jemaat tidak beriman, nomor 2, kepada Kristus dan pengorbanan di atas salib. Mereka hanya sibuk dengan hal-hal yang menimbulkan perdebatan. Paulus mengingatkan, apa yang telah aku sampaikan kepadamu pada hari ini, yaitu bahwa Yesus telah disalib, dia telah sungguh-sungguh mati di kayu salib, tubuhnya terpaku, terpecah bagi kita, darahnya tercurah, dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Itulah menjadi inti imanmu jemaat, bukan yang lain. Mari kita bersama-sama sekali lagi kembali ketika kita mengikuti perjamuan kudus. Saya batasi ini karena nanti ini akan dibahas di materi berikutnya ya, di hari ke-29 tentang makna terdalam dari memakan tubuh dan meminum darah Kristus. Kita kembali kepada Alkitab. Sekali lagi, perjamuan kudus maupun ibadah kita pada hari ini adalah pertemuan persekutuan secara rohani. Kita menikmati kehadiran Bapa melalui Kristus dalam setiap puji-pujian, doa, lewat lambang tubuhnya, lewat roti itu, dan lewat darahnya yang tercurah melalui anggur, bahwa dia sungguh-sungguh sudah menebus kita dan memberikan kita hidup yang kekal. Ini menjadi inti dari pengajaran perjamuan kudus ketika kita lihat pada hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur bahwa Engkau Bapa melalui Kristus mengajar kami kembali kepada perjamuan kudus yang telah diperintahkan oleh Yesus kepada kami semua. Perjamuan kudus yang bukan secara fisik, secara kasat mata kami memandangnya, tetapi secara rohani. Ketika kehadiran Kristus lewat perjamuan itu mengingatkan kami kepada satu pengorbanan Yesus yang begitu luar biasa, yaitu tubuhnya yang terpecah bagi kami semua dan darah yang tercurah untuk menembus dosa kami. Kami makan dari roti yang sama, roti yang satu, yaitu roti hidup dari sorga. Kami adalah tubuh Kristus. Karena itu biarlah Roh Kudus yang akan memimpin kami, dan Kristus yang akan mengikat kami dalam satu ikatan persekutuan sebagai sesama saudara-saudari dalam Kristus yang saling mengasihi, saling memberikan teguran, saling membantu, saling menolong satu dengan yang lain, menanggung beban kami masing-masing. Darah Kristus yang sudah tercurah, biarlah mengikat kasih surgawi itu dalam hati setiap jemaat Tuhan, sehingga hidup kami yang penuh kasih ini boleh menjadi teladan, saksi bagi orang-orang sekitar kami. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur bahwa Kristus ketika menikmati perjamuan Tuhan ini yang terakhir di bumi, dia akan memandang di sorga. Kami akan bertemu kembali dengan dia dalam satu perjamuan surgawi yang begitu indah dan agung, di mana segala suku, bangsa, dan bahasa akan berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Bapa melalui Kristus selama-lamanya di sana. Biarlah hidup kami selalu dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan, khususnya dalam memaknai dan menghidupi perjamuan kudus yang kami ikuti di gereja-Mu ini. Bapa, terima kasih. Berkatilah jemaat-Mu, berkatilah kami semua, biarlah nama-Mu dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Sang Penebus kami hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saya serahkan kepada